Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Sifa. Iya. Alhamdulillah. Aduh, duduk silakan. Iya, kasih Bunda. Aduh, Masya Allah. Kenapa ini? Biasa Bun, Aduh. mau cerita ada keluh kesah gitu lah Bun. Gitu. Kebetulan saya hari ini ada jam waktu kosong ya. Jadi alhamdulillah nanti akan saya dengarkan nih keluh kesahnya. Memang dari kemarin malah ya saya lihat kayaknya Bu Sifa wajahnya lesu gitu ya, seperti menyimpan sesuatu kekhawatiran ya. Boleh diceritakan seperti apa yang membuat Bu Sifa terlihat merasa khawatir seperti itu? Makasih ya Bun, tapi sebelumnya maaf ganggu waktu Bunda ini. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Kebetulan saya ada sedikit waktu luang gitu. Jadi gini Bun, yang mau diceritakan keluh kesah saya ya sebagai wali kelas gitu Bun ya. Dari 15 siswa ceritanya gitu Bun. 15 siswa dan ada 3 siswa ini. 3 siswa ini tuh yang Masya Allah aktif. Jadi bisa dibilang hiperaktif ya Bun ya. Iya, hiperaktif. Sulit sekali diarahkan gitu Bun. Sudah diarahkan Bun. Ayo kita bikin lingkaran gitu. Tapi masih kayak gitu. Oh, wah, aktif banget deh Bun. Ketika sudah diberi pekerjaan dan pekerjaan sudah selesai, memang sudah selesai gitu Bun ya, hebatnya gitu. Tapi setelah selesai ini mereka lari gitu kan ya, keliling-keliling gitu kan sekitar kelas. Kan itu mengganggu Bun ya sama teman-teman yang lainnya yang belum selesai, kan kasihan. Jadi kan fokus anak yang belum selesai juga teralihkan Bun. Gitu. Iya. Bu Sifa, apakah kondisi seperti ini Ibu Kepala Sekolah mengetahui? Mengetahui Bun. Mengetahui Ya. Terus apa namanya? Bagaimana tanggapan Bu Sifa tentang apa respon dari Ibu Kepala Sekolah terhadap kejadian yang Bu Sifa alami? Tentu saja sebagai kepala sekolah Bun ya, mendengarkan saya sebagai wali kelas juga mendengarkan, menyimak, lalu memberikan sedikit saran kepada saya bagaimana baiknya anak 3 ini gitu tuh Bun. Betul. Terus respon Bu Sifa sendiri bagaimana terhadap tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah? Respon saya sendiri senang ya Bun, tentu saja kan karena merasa didengarkan, merasa ada yang mengarahkan juga ya Bun. Dan respon saya juga ketika memang itu baik untuk diambil sama saya, sarannya saya ambil. Tapi ketika menurut saya itu tidak bisa diambil sarannya, tidak, menurut saya itu tidak usah diimplementasikan gitu Bun, tidak usah diambil gitu. Seperti itu. Nah, Bu Sifa kan sudah menceritakan permasalahannya ya. Iya. Bu Sifa itu apakah tahu penyebab daripada kenapa anak-anak berbuat seperti itu? Kalau untuk sampai sekarang sih Bun ya, saya ingin mencari dulu gitu Bun ya, latar belakangnya kayak gimana. Tetapi sayang sekali orang tuanya sangat sibuk Bunda, jadi tidak ada gitu Bun, sedikitnya komunikasi antara dua arah gitu Bun. Gitu Bun. Kan peran orang tua penting ya Bun ya, gitu ya. Betul. Karena juga kita di sekolah nggak nyampe 24 jam. Masuk jam 7, pulang jam 11, itu kan nggak ada 24 jam sama sekali. Sisanya kan di rumah. Kita nggak bisa kan mengontrol kayak gimana di sekolah, di rumahnya gitu Bun ya. Hanya bisa di sekolah saja kita mengontrolnya. Pasti anak ini seperti ini tuh pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada akibatnya gitu Bun ya. Oke, baik. Dari yang saya dengar Bu Sifa menceritakan seperti itu, berarti kendalanya itu di komunikasi. Ya, bisa jadi. Jadi Bu Sifa itu komunikasi dengan orang tua, bagaimana bersama-sama
memecahkan permasalahan anak yang hiperaktif tersebut gitu ya. Kalau menurut saya sih masalah ini Bu Sifa dapat merefleksikan diri dan mempersiapkan diri strategi apa untuk supaya anak ini bisa ada perubahan. Jadi strategi apa Ya, gitu? ya. Terus dari cerita Bu Sifa juga rencana yang akan Ibu Sifa berikan kepada ketiga anak yang hiperaktif ini seperti apa? Oke. Rencana itu sama dengan strategi ya, kurang lebih gitu ya Bunda ya. Oke, rencananya karena mereka bertiga ini juga kebetulan mungkin merasa sefrekuensi gitu ya. Jadi merasa mereka ini bertiga saja gitu Bunda. Yang pertama itu saya ketika jurnal pagi gitu Bun ya, memisahkan duduknya anaknya gitu Bun ya. Karena ketika digabung mereka kan jadi bersatu, kayak kurang fokus gitu Bun. Jadi pas saya ketika coba pisah, saya anaknya pengen di samping anak tersebut, cuman sama aja saya bilang gitu. Akhirnya sedikit terkendali di situ, terkendali gitu Bun situasi kelasnya gitu. Tapi ketika tugas sudah selesai, kembali lagi gitu kan. Kembali lagi. Nah, ini menariknya ini. Nanti setelah itu rencana lanjutannya Bu Sifa seperti apa? Iya gitu Bun ya, rencananya gitu. Lanjutannya tadi kan sudah disebutkan tadi ya, akan memisahkan tempat duduknya sementara. Dan ketika terjadi lagi, langkah selanjutnya apa yang Bu Sifa lakukan? Mungkin langkah selanjutnya itu saya masih sedikit bingung gitu Bun ya, mau kayak gimana gitu Bun ya. Tapi ada juga sih Bun rencana yang lainnya. Ya, seperti apa itu? Rencana lainnya mungkin anak ini diberi apa ya, stimulasi lagi gitu loh Bun, tugas yang lain gitu, mungkin bisa permainan edukatif yang ada di kelas gitu Bun. Luar biasa. Misalnya anak ini, Bunda sih sudah selesai, oh iya misalnya contohnya Hanif boleh bermain di sana gitu misalnya, terus kemudian dua anak ini mainnya di mana dan anak ini mainnya di mana gitu kan. Kebetulan kita juga ada beberapa permainan alat edukatif gitu Bun ya, yang sebuah sarana untuk anak gitu. Langkah Bu Sifa itu sudah tepat sekali ya, jadi ada beberapa tahapan langkah yang akan Bu Sifa lakukan. Nah, kemudian komitmen apa nih yang akan Ibu Sifa lakukan untuk rencana ini? Untuk rencana ini komitmennya ini untuk mengurangi ke hiperaktifan anak ini, karena kan komitmennya itu mengurangi saja gitu Bun ya, kontrol gerak gitu Bun. Komitmennya gimana caranya anak ini bisa mengontrol gerak, karena kalau anak ini tidak bisa mengontrol gerak, selain mengganggu ke fokus anak-anak yang lain, berbahaya ketika anak tidak dikontrol, bisa jatuh, terus terbentur yang kita gak tahu gitu Bun ya, kejadiannya kayak gimana kita nggak akan tahu, cuman kan kita meminimalisir Bun ya. Kejadian-kejadian yang emang kita tidak inginkan gitu kan, kalau terjatuh kita nggak tahu, bisa jadi kena kepala, tangannya patah gitu kan, itu bisa berefek masa panjang yang ke depan kan gitu Bun ya, susah untuk kembali pulihnya lagi gitu. Komitmennya itu aja sih Bun, gimana caranya mengurangi. Baik, ini menurut Bu Sifa kira-kira kapan ini implementasi dari rencana yang sudah Bu Sifa rencanakan ya? Untuk terhitung dari rencana yang akan jadi seperti strategi tadi. Pertama akan memisahkan dulu tempat duduk, kemudian memberikan stimulus tambahan gitu. Itu kira-kira yang mau dilakukan Bunda Sifa kapan itu? Mungkin
setelah observasi gitu bun ya, Hmm. observasi lebih dalam gitu tuh, Di minggu ini atau di minggu depan? di 2 minggu yang akan datang lah ya. 2 minggu yang akan datang ya. Iya. Kira-kira di hari apa itu? Mungkin mulai dari hari Senin lagi gitu. Senin ya. Ya, karena kita Senin ketemu Senin observasi lagi. Hmm. Jadi 2 minggu observasi itu Senin ketemu Senin lagi. Gitu. Pas udah minggu ketiganya, oke, mungkin memang ini cocok, oke kita laksanakan. Oke, baik Bu Siva. Mungkin itu saja yang diungkapkan oleh Bu Siva. Sudah mengetahui jenis tipe anak seperti apa dan solusi pun sudah Bu Siva dapatkan. Bagaimana perasaan Bu Siva setelah menceritakan permasalahannya Bu Siva? Tentu saja senang ya bun, karena merasa didengar, merasa diberi saran. Kadang-kadang kalau misalnya sendiri tuh nggak diceritakan tuh kayak stuck, bingung gitu bun ya, apa yang mau apa ya rencananya kayak gimana kan gitu. Ya saya juga perlu punya ide cemerlang lagi nih dari setiap pemikiran orang lain gitu bun ya. Jadi ketika ada solusi, ada saran, mungkin saya catat, saya rekap, dan saya ditelaah lagi, saya arsir lagi mana yang cocok, mana yang tidak gitu bun. Ketika menurut saya itu tidak akan memasukkannya, karena kan saya yang tiap hari di kelas bun ya gitu, mengetahui perkembangan anaknya gimana gitu, observasi juga tiap hari ada gitu, jadi lebih banyak penilainya gitu. Baik, Bunda Siva, menarik sekali ya dari yang sudah Bunda Siva alami. Bunda Siva memikirkan hal apa saja yang akan dilakukan, kemudian juga perasaannya sudah menjadi lega tentunya ya. Sekarang kita lihat ya, saya akan bertanya lagi dan melihat situasi ada perubahan apa nih setelah Bu Siva melakukan rencana-rencananya. Nanti minggu depan saya akan melihat strategi atau langkah apa saja yang Bu Siva lakukan, dan nanti kita bersama-sama akan melakukan supervisi. Oke, mungkin begitu saja Bu Siva ya. Mudah-mudahan dapat bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oke, mungkin cukup begitu saja. Ya. Makasih ya bun. Sama-sama. Maaf mengganggu waktu. Ya Allah ya. Tidak apa-apa. Oke. Ya. Siva, 2 minggu yang lalu, Senin yang lalu ya, Senin 2 minggu yang lalu, Bu Siva sudah menceritakan keluh kesahnya. Kemudian Bu Siva sudah melakukan observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik untuk Bu Siva. Untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Siva. Bagaimana menurut Bu Siva? Iya, siap. Siap ya? Siap. Oke. Gini, bagaimana perasaannya Bu Siva pada saat Bu Siva sudah mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah dibuat? Rasanya senang sekali ya bun ya, dapat mengimplementasikannya dalam kelas gitu bun ya. Dan setelah Senin 2 minggu yang lalu observasi dan sekarang bertemu dengan Senin lagi bun ya, tentu saja ada rasa kepuasan tersendiri bun ya, gitu gitu dengan perkembangan anak yang dapat mengontrol geraknya gitu bun ya. Oh iya. Menarik sekali ya, alhamdulillah ya. Salah satunya. Kalau boleh diceritakan, memangnya area pengembangan apa yang sudah Bu Siva lakukan? Area pengembangan yang sudah saya lakukan ketika awalnya itu membuat rencana RPP ya bun ya, maksudnya itu saya tuangkan di RPP dan melibatkan gaya belajar anak gitu, karena kan anak-anak beda bun ya, kita juga seperti orang dewasa pun beda gitu ya, makanya saya pun sendiri mengobservasi nih, oh gaya belajar apa yang cocok buat anak kinestetik, buat anak yang visual, buat anak yang audio gitu bun ya. Jadi saya mengimbangkan lah gitu bun dalam media kegiatan pembelajarannya gitu bun ya. Itu seperti yang mungkin yang visual gitu bun ya, saya akan menayangkan sebuah short film gitu bun ya,
gitu. Film short karena tidak berkepanjangan kan bahaya juga bun ya, cuman hanya sebatas pemantik gitu bun ya. Kemudian saya juga bisa menggunakan sebuah buku cerita, kan di situ buku cerita ada visual juga bun ya, ada sebuah gambar gitu. Dan anak yang auditori bisa mendengar dari ucapan saya, bisa mendengar dari tayangan short movie-nya itu gitu. Dan satu lagi buat anak yang kinestetik. Ya, itu ya kan ya, karena yang anak yang bermasalah itu ya, yang 3 anak itu ya, gaya belajarnya kinestetik. Karena yang lebih diutamakan 3 anak itu kan bun ya, gitu kemarin saya ceritakan. Untuk anak kinestetik ini saya menciptakan sebuah mungkin media kegiatan kita bersama-sama. Bisa direncanakan di outdoor gitu, mencari sebuah misi gitu bun ya, dimana nih saya menyembunyikan sebuah hal yang suatu kegiatan gitu bun ya, kayak misalnya di pohon yang mulai tercapai aja gitu bun ya sama anak-anak gitu, yang terlihat juga yang gak sampai selip-selipan, pokoknya adalah mereka geraknya gitu ya. Mungkin kalau di dalam kelas bisa sambil merayap gitu bun ya, merayap mencari kata gitu bun, ataupun menjepit huruf misalnya bun ya, yang dari jarak ke sini kan itu juga gerak bun ya gitu. Menarik sekali ya Bu Siva ya, Masya Allah. Berarti Bu Siva itu area pengembangannya itu betul-betul memperhatikan gaya belajar siswa. Ada yang auditori, ada yang visual, dan juga kinestetik. Nah, apakah area pengembangan yang diterapkan sudah berhasil dengan baik menurut Bu Siva? Berkembang sesuai harapan saja sih. Berkembang sesuai harapan, seperti itu ya. Memang sih hal-hal seperti itu akan tambah menjadi semangat anak untuk mengembangkan pengetahuannya, seperti itu ya. Nah, baik, berarti itu adalah rencana Bu Siva untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, nanti kegiatan supervisi ini akan saya tuangkan di buku supervisi akademik, yang nantinya itu untuk sebagai catatan bentuk kompetensi dari Bu Siva, seperti itu. Mudah-mudahan rencana Bu Siva dapat berkembang lagi. Amin. Dan gitu. Oke, semangat terus ya Bu Siva ya. Oke, mudah-mudahan selalu membawa perubahan. Amin. Di setiap pembelajarannya. Kira-kira seperti itu aja ya Bu Siva ya. Akhir dari supervisi akademik dari saya. Oke. Terima kasih Bunda meluangkan waktunya.